Halo, perkenalkan, nama saya Marcella Dita, NIM 012 dari kelas Manajemen 2E. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pembentukan modal? Nah, jadi pembentukan modal itu adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi di masa depan. Nurks menyebutkan bahwa pembentukan modal dapat terjadi ketika masyarakat tidak melakukan segala aktivitasnya saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak saja, melainkan juga mengarahkan sebagiannya untuk pembuatan barang modal, peralatan, dan perlengkapan mesin dan fasilitas pengangkutan serta pabrik. Dan juga, menurut Nurks, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal. Nah, jadi pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi loh. Selanjutnya, kenapa sih pembentukan modal itu sangat penting? Jadi, pembentukan modal itu dapat menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal dapat mengatasi masalah neraca pembayaran. Dan yang ketiga, pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Sedangkan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, disebut dengan penanaman modal. Dasar hukum penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi, di era modern saat ini, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas penyelenggaraan penanaman modal, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Berikut ini adalah proses pembentukan modal, yaitu meningkatkan volume tabungan yang nyata, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan, dan menginvestasikan tabungan. Akumulasi atau pembentukan modal merupakan salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, pembentukan modal mencerminkan permintaan efektif, dan pada sisi yang lain juga menciptakan efisiensi produktif untuk produksi pada masa yang akan datang. Sumber pembentukan modal dibedakan menjadi dua, yaitu sumber domestik dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber domestik, terdiri dari kenaikan pendapatan nasional, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, tabungan desa, simpanan emas, mempertahankan kepincangan pendapatan, peningkatan keuntungan, tindakan fiskal, keuntungan badan usaha negara, dan pemanfaatan pengangguran terselubung. Selanjutnya, dari sumber eksternal terdiri dari bantuan luar negeri, pembatasan impor, dan term of trade yang menguntungkan. Sebab-sebab rendahnya laju pembentukan modal di negara terbelakang. Yang pertama, pendapatan rendah. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, alasan kependudukan. Yang keempat, kekurangan wira swasta. Yang kelima, kekurangan overhead ekonomi. Yang keenam, kekurangan peralatan modal. Yang ketujuh, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Yang kedelapan, keterbelakangan ekonomi.
yang ke-9 kekurangan lembaga keuangan, dan yang ke-10 anggaran defisit. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan suatu negara. Investasi bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, bahkan ternyata investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu alasannya karena investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB dan investasi memiliki korelasi positif, di mana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga ikut naik, dan berlaku sebaliknya. Jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga turun. Begitulah dampak yang terjadi antara keduanya. Berdasarkan sumbernya, investasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, investasi dari dalam negeri atau PMDN, dan yang kedua, investasi dari luar negeri atau PMA. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 1 pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanam modal asing atau PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Kegiatan penanam modal berupa PMA atau PMDN memiliki kesamaan tujuan, yakni keduanya harus ditujukan untuk mendukung kemajuan perekonomian nasional. Sadono Sukirno menyatakan faktor-faktor terpenting yang menentukan tingkat investasi, di antaranya yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, yang kedua suku bunga, yang ketiga keadaan masa mendatang, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima tingkat pendapatan nasional, dan yang keenam perubahan keuntungan yang diperoleh perusahaan. William menyatakan bahwa investasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu real asset seperti tanah, bangunan, dan mesin, dan financial asset seperti investasi berupa valuta asing, deposito berjangka, saham, dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun di pasar modal. Sedangkan Menkyu membagi jenis pengeluaran investasi terdiri dari yang pertama, investasi tetap bisnis, yang kedua, investasi residensial, dan yang ketiga, investasi persediaan. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran tentunya akan turun. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi, yaitu merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat dan bahkan bisa nol. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Kondisi yang sangat tidak diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi pula, sehingga perekonomian negara menjadi stagflasi. Di negara berkembang atau terbelakang dengan tingkat penduduk yang besar, umumnya memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk relatif kecil, sehingga negara tersebut kerap mengundang investasi asing untuk masuk dalam negaranya. Investasi asing ini tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara, terutama dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek atau menengah, investasi asing sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Investasi asing ini dapat membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduknya dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka panjang keuntungan tidak lagi diperoleh negara yang bersangkutan. Namun, investasi lebih memberikan keuntungan bagi negara yang mengeluarkan investasi.
Itulah sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.